Oke, baik. Mari kita buka sebuah cerita lagi yang saya ingin angkat. Sebuah kisah seorang wanita yang mungkin nggak pernah diceritakan. Saya yakin, seyakin-yakinnya nggak pernah diceritakan. Sama Sherlyn juga tidak pernah. Oke, kita buka di 2 Samuel 20. Kita buka di 2 Samuel 20 ayat 14 dan 22. Ini bagaikan mendapat kayak hidden gem gitu ya, hidden gem, wanita yang luar biasa. Sudah semuanya? 2 Samuel 20 ayat 14 sampai 22. Kalau sudah, kita baca sama-sama saja supaya tahu ceritanya. 2 Samuel 20 ayat 14 sampai 22. 1, 2, 3. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet-Maakah, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab, lalu menghukum dia di Abel Bet-Maakah. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau." Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu padanya, "Dengarkanlah perkataan hamba ini." Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta tunjuk di Abel dan Dinah. Apakah sudah dilakukan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi kami berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Lalu Yoab menjawab, "Jauhlah, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkannya. Bukanlah begitu halnya, tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan mundur dari kota ini." Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, "Baik, kepalanya akan dilemparkan padamu dari belakang tembok ini." Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-serak mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem pada wajahnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami telah membaca firman-Mu dan kami tahu apa yang tertulis dalam firman-Mu itu pasti berguna sekali untuk kami. Dan hari ini kami ingin mempelajarinya supaya kami melihat ada satu sosok perempuan yang bijaksana di sebuah kota yang ditulis untuk kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, saya tanya, siapa yang udah pernah cerita ini? Cerita sekolah minggu? Nggak ada. Siapa yang baru tahu ceritanya? Atau baru ngeh gitu, ini ternyata ada cerita gitu di ini, dan ternyata ada seorang wanita bijaksana di Abel yang sebenarnya ditulis di dalam Alkitab, bahkan namanya pun nggak ditulis, nggak ada namanya. Semua tahu, oh Betsheba itu adalah
ibu dari raja yang paling bijaksana. Siapa lagi? Esther yang menyelamatkan satu bangsa, ya kan? Siapa lagi? Wah, mungkin banyak orang yang yang tertulis namanya yang menyelamatkan, ya, yang mempunyai mempunyai ini di dalam Alkitab mempunyai hasil yang luar biasa. Dan ada satu nama. Ada seorang perempuan yang bijaksana di Abel, ya. Dia bijaksana. Baik, untuk pertama sebelum kalian mengerti ya situasinya. Jadi ini adalah waktu kerajaan Raja Daud. Daud sedang memerintah dan baru saja terjadi pemberontakan Absalom, ya. Absalom itu anaknya. Pemberontakan Absalom, kalian tahu Absalom itu yang rambutnya panjang dan dia paling ganteng, ditulis ya, dia ganteng, ya. Dia bisa memikat semua rakyat untuk memihak kepadanya, ya. Jadi akhirnya rakyat itu memihak kepadanya, tapi Absalom caranya salah, ya kan? Caranya salah dan Absalom akhirnya terbunuh. Ini Absalom sudah mati. Situasi politik sedang kacau. Tiba-tiba kalau ada yang bisa memanfaatkan situasi dan salah satunya adalah Seba. Dan Seba bin Bikri ini adalah orang Benyamin. Kalau kalian dilihat di ayat satunya, Seba bin Bikri orang Benyamin. Ini kemungkinan besar adalah, kalau kalian tahu, Raja Saul adalah orang Benyamin juga. Kemungkinan besar antara dia saudara atau dulu pernah memerintah bersama-sama dengan Raja Saul. Jadi dia udah punya channel nih, udah punya kayak mungkin kayak kepala pasukan gitu ya, kepala pasukan. Jadi udah pernah diseganin sama orang, sudah pernah diseganin, ya kan? Dan di ayat 6 ditulis, Daud berkata kepada Abisai, lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi kemungkinan besar pengikutnya bahkan lebih fanatik daripada Absalom. Ya, Seba ini ternyata lebih berbahaya daripada Absalom. Makanya kenapa sampai diburu, sampai harus dibunuh? Karena dia lebih berbahaya. Dia bisa menggulingkan pemerintahan dan bisa kacau balau. Dan akhirnya sampailah di sebuah kota namanya Abel, ya. Abel, dan di sana tiba-tiba satu kota dikepung. Mungkin karena waktu itu kalau kalian membayangkan kota itu adalah ada namanya tembok kota, ya. Kalau di zaman itu tembok kota dan ada gerbangnya. Dan jika tembok kota sudah dikepung dan katanya ditulis temboknya, mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini dan temboknya merapat sampai tembok luar. Sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Bayangkan, ini mau digali dari bawah, mau diruntuhkan, gitu ya. Jadi situasi tiba-tiba kota yang tadinya damai, kenapa tiba-tiba diserang? Mungkin mereka tidak tahu, mereka nggak tahu penyebabnya. Makanya kalau dilihat dari ceritanya, mereka nggak tahu penyebabnya. Ini kenapa kita diserang? Padahal ini adalah kota inti. Kalau kalian baca perkataan-perkataan wanita ini, kalian katanya kalau misalnya pergi mau cari sesuatu hikmat, menanyakan petunjuk, kalian bukannya harus ke sini? Kenapa kota ini mau dihancurin? Di sini banyak orang berhikmat. Di sini banyak kayak pembesar mungkin. Di sini banyak. Ini kenapa dihancurin? Ya kan? Bener kan? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Dan akhirnya kalau kalian lihat dan pengajaran pertama yang saya ingin kalian ketahui, kita kalau dibandingkan perempuan ini dibandingkan dengan seluruh tokoh-tokoh yang lain, ini hanya secuil. Jadi setiap manusia, setiap wanita, setiap kita tuh punya peran. Dia perannya
di sana kebetulan adalah, kalau saya bilang perempuan ini kalau zaman sekarang ya, dia ini bisa jadi negosiator. Jadi kalau misalnya ada Sandra, yang ada yang nyandra gitu ya, dia ini negosiasi, tukang negosiasi. Jadi bagaimana Sandra, kan biasa kalau Sandra gitu, saya butuh 100 miliar malam ini. Kalau bagian negosiator itu satu, kalau bisa uangnya dikecilin, pokoknya Sandra itu nggak boleh mati, ya kan? Itu pasti udah satu. Jadi bagaimana hikmah dari seorang wanita ini? Jadi perannya, walaupun dia hanya kecil, tertulis sedikit aja berapa ayat di sini, tapi dia menyelamatkan suatu kota. Ya, dia menyelamatkan sebuah kota, menyelamatkan jiwa bahkan melalui perkataannya. Bagaimana dengan kita? Ini contoh nyata bahwa perempuan bisa menyelamatkan kota, bisa menyelamatkan jiwa. Ya, dan kalian sudah tahu di Amsal banyak ya. Di Amsal banyak perkataan-perkataan, bagaimana perkataan yang bisa menyelamatkan ya, perkataan. Dan wanita ini dia menjalankan perannya dengan baik ya, perannya luar biasa menyelamatkan sebuah kota. Dan kita juga bisa, peran kita sama seperti wanita ini, peran kita adalah menyelamatkan jiwa. Sama dengan kalian. Oh sama, dia itu menyelamatkan jiwa-jiwa yang di dalam kota. Bagaimana sebuah kota zaman itu kalau dikepung itu sudah tidak bisa kayak barter ya. Kalau kota itu nggak bisa barter. Bahkan di dalam cerita pernah kota dikepung berapa tahun, akhirnya apa? Ibunya memasak anaknya sendiri. Itu saking udah nggak ada makanan. Itu udah ngeri-ngeri juga dengarnya. Seorang ibu bisa masak anaknya loh demi bertahan hidup, ya kan? Itu suasana kalau misalnya kota dikepung, betapa ngerinya. Mungkin kita kayak dikepung bentar kali nggak apa-apa lah, gitu enggak? Karena situasi politik sedang bergejolak saat itu. Dia harus cepat-cepat ambil tindakan. Kalau tidak ambil tindakan dengan segera, matilah satu kota. Baik, bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah? Ya, jadi menyelesaikan, orang lagi ini nih, lagi emosi. Wah, ayo kita kejar pengkhianat. Pengkhianat kan si Seba ini. Kejar pengkhianat. Wah, dia masuk ke kota itu. Ya, kita cegat semuanya. Wah, cepat kita hancurkan. Sedang marah gitu loh. Ini kan sedang marah. Tapi wanita ini tidak melawannya dengan bunuh mereka. Bukan, tapi dengan perkataan. Kadang-kadang wanita perlu maju di saat yang tepat. Kalau coba saya bayangkan, saya sedang bayangkan. Kalau misalnya yang maju itu, yang keluar, yang panggil yang keluar itu kepala pasukan yang garang, yang itu juga, wah belum apa-apa udah mati. Ya kan? Tapi kalau seorang wanita yang keluar, yang belum tentu dibunuh kan? Wih, ngapain wanita? Nggak mungkin kan ngajak perang wanita, gitu kan? Nggak mungkin. Jadi langsung dia teriak, dengar, stop dulu, stop, gitu. Mungkin udah teriak-teriak, stop, ada apa ini, gitu kan? Dia sudah keluar, sudah ingin mau menyelesaikan masalah, melihat ada suatu masalah di depannya, dan dia ingin mengajak Yoab. Yang mana yang namanya Yoab, gitu. Berbicaralah dulu dengan aku. Ya, dia mau berbicara dengan kepala dingin, tidak mau emosi lawan emosi. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus dengan kepala dingin, harus dengan ditanyakan alasannya, kenapa
Bukan, wah pokoknya kita serang, lawan gitu. Nggak bisa. Harus dinegosiasi, ya, negosiasi. Akhirnya, kalau kita lihat, kita baca di Amsal, saya mau ajak kita baca di Amsal 15. Amsal 15. Amsal 15 ayat 1. Jadi wanita ini memberikan seperti alasan yang meredakan meredakan kemarahan. 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Atau ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ya, wanita ini tepat berkata. Kalau kita baca, dahulu orang biasa berkata begini, oh kita kalau mencari petunjuk harus di Abel. Apakah apakah itu udah hapus? Sudah orang bilang gosip itu sudah luntur gitu loh, maksudnya kan bisa juga kan. Wah, ini kalau orang mau cari petunjuk itu di Abel. Apakah itu sudah nggak ada berlaku lagi? Apakah kota ini benar-benar mau dihancurin karena tidak ada petunjuk lagi di sini? Dia bertanya. Pertanyaan yang lemah lembut bahkan. Apakah kamu mau menghancurkan satu kota, satu umat Allah? Kota induk, mungkin ibu kota dari apa gitu. Apakah kamu mau begitu? Oh, Yoab, karena dia tahu Yoab itu takut sama Allah. Dia bilang, enggak, saya bukan mau menghancurkan. Lalu kenapa? Nah, pasti bertanya, lalu kenapa kamu mengepung kita? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seperti itu. Dan akhirnya wanita itu dikasih tahu alasan utamanya. Oh, ternyata ada satu orang pemberontak masuk ke dalam kota ini, dan karena mungkin kota ini ketutup dan mereka tidak bisa masuk, dan mereka akhirnya mau menyerang kota ini. Oh, begitu. Akhirnya dia tahu apa salahnya, apa penyebab utama. Jadi dalam sebuah masalah selalu juga ada penyebab utama. Penyebab utamanya apa? Apakah itu emosi kita? Apakah itu hanya salah paham? Ya, jadi penyebab utama dari suatu perkara itu harus kita cari tahu dulu. Bukan langsung, langsung dilawan, langsung diinikan gitu kan. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Jadi sama seperti itu. Untung ada seorang wanita bijaksana di dalam suatu kota. Kalau enggak, mungkin perang sudah terjadi. Hanya karena ketidaktahuan kenapa penyebab terjadinya pengepungan. Ya kan? Orang kan juga mau bertahan hidup. Kalau dikepung, saya juga harus melawan. Sama seperti itu. Tapi akhirnya wanita ini tahu, loh, harusnya kan kita damai-damai. Kenapa terjadi pengepungan? Pasti ada suatu masalah. Dan akhirnya perempuan ini menyelesaikan masalahnya dengan bijak. Dan saya mau mengajarkan hikmat sejati, bukan hanya kepintaran semata-mata. Jadi hikmat ataupun kalau kamu membuat keputusan yang sejati, itu bukan hanya kepintaran semata-mata, tetapi semua dilakukan juga bersandar pada Tuhan. Kalau kalian lihat perkataan-perkataan jawaban-jawaban dari wanita bijaksana ini, dia selalu menunjuk kepada Tuhan, umat Allah. Umat Allah, apakah kamu mau membinasakan milik pusaka Tuhan? Selalu bersandar pada Tuhan. Apakah kamu mau menghancurkan, mau membinasakan suatu kota yang milik Tuhan? Itu pertanyaan dia. Mau? Ini punya Tuhan loh. Mau kamu hancurkan? Kamu bukan melawan
bukan melawan, bukan membunuh orang saja, tapi membunuh milik Tuhan. Jadi betapa sebenarnya wanita ini juga bersandar pada Tuhan, memakai Tuhan sebagai sandarannya dalam hikmat. Dia benar-benar berpegang pada Tuhan, ya, berpegang pada Tuhan. Mungkin seorang wanita juga melihat prajurit gitu ya, ada gentarnya juga, ada takutnya, ada pasti. Nggak mungkin dia nggak takut. Bagaimana kalau dia salah ngomong itu belum apa-apa langsung mati. Jadi bagaimana seorang wanita? Dan saya akhirnya ingin pengajaran yang terakhir, yang sebenarnya permintaan si Yoab itu adalah serahkan Seba seorang diri, maka kami akan undur dari kota. Tapi wanita ini jawab, gak usah, saya akan memenggalnya sendiri. Saya akan penggal itu dan saya akan serahkan kepalanya lewat jendela. Ya, ini dibaca nih. Kemudian masuklah lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Padahal yang diminta adalah bukan kepala, bukan disuruh kamu kalau gitu kamu masuk, kamu penggal dia. Bukan, yang diminta adalah coba kamu serahkan Seba itu seorang diri. Oh, ternyata ini penyebabnya. Tapi dia bilang, nggak usah, saya yang akan bunuh kamu untuk kamu. Ya, saya akan penggal dia dan saya akan lemparkan kepalanya lewat jendela. Seba, kalau kalian baca di ayat 1, kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri. Jadi Seba ini ternyata kalau dibalik kata Dursila, saya sampai bingung gitu ya. Ini kenapa ya? Dursila itu saya lihat di dalam Ibrani namanya Belial. Ya, jadi Belial. Jadi kalau saya searching Belial itu berhubungan dengan kayak lebih udah disangkut pautkan dengan orang-orang kepunyaan iblis gitu. Dia mengikuti iblis yang benar-benar Dursila, yang jahat, orang fasik beneran gitu ya. Dan kalau kalian lihat, wanita ini benar di mata Tuhan dan dia ingin membuang kefasikan di dalam sebuah kota. Itu seperti gambaran kalau kita punya suatu kefasikan, punya suatu dosa di dalam diri, kita harus penggal itu sendiri dan buang. Itu mirip dengan pengajaran Tuhan Yesus. Kalau kamu melakukan dosa, kalau tangan kananmu melakukan dosa, lebih baik penggal tangan kananmu itu. Tangan kiri ya, sorry. Kalau tangan kirimu melakukan dosa, lebih baik kamu penggal tangan kirimu itu, supaya kamu bisa masuk ke dalam surga dengan tangan buntung. Sama, mirip. Bagaimana dia setelah tahu, oh ada orang Dursila di dalam kota saya, ternyata dia dengan geram berkata, baik, bukan cuma saya serahkan, saya akan penggal dia dan saya buang kepalanya lewat jendela. Karena dia tidak layak saya serahkan begitu saja. Dia geram. Oh ya, orang yang benar tidak suka sama sekali dengan kedursilaan. Mungkin mereka sudah kenal dengan Seba ini, dengan track recordnya. Ternyata dia yang mau menghancurkan suatu kota. Kalau kamu tidak penggal, tidak buang itu Seba, hancur satu kota. Sama dengan konsep pengajaran Tuhan. Kalau kamu masih mau menyimpan dosa kamu, masih mau menyimpan dosa kamu di dalam diri kamu sendiri, sebenarnya kehancuran akan terjadi di dalam diri kamu sendiri. Kamu akan perlahan-lahan hancur. Perlahan-lahan akan hilang dari hadapan Tuhan. Kamu bahkan sudah dimusnahkan, tidak ada lagi di hadapan Tuhan. Begitulah Tuhan ingin mengajarkan kepada kita melalui cerita ini. Cerita ini luar biasa, saya bilang. Seorang wanita yang menyelamatkan
sebuah kota, menyelamatkan jiwa. Kalian juga bisa menyelamatkan jiwa, nggak harus berkhotbah, nggak harus penginjilan door to door, tapi melalui perkataan kita saja, melalui tingkah laku. Kalian adalah tugas kalian sekarang adalah menyelamatkan jiwa. Betul? Sama seperti wanita ini. Wanita ini juga menyelamatkan jiwa. Bagaimana kalau saya membayangkan nih sebagai negosiator, ini kayak ada bom waktu. Kalau kamu ulur-ulur waktu, HP saya. Kalau kamu ulur-ulur waktu untuk sesuatu gitu ya, jadi kamu akan jiwa yang tertahan yang disandra itu bisa mati kalau kamu tidak dengan cepat gitu bernegosiasi gitu, dengan cepat memberikan keputusan, ya habis nyawa yang sedang dinegosiasi itu. Bagaimana kalian harus menyampaikan kata-kata dengan baik, menyampaikan seperti kalau misalnya di dalam kitab mana kita harus mengangkat jiwa itu segera dari api, segera gitu. Jadi nggak boleh juga ulur-ulur gitu, nggak boleh, harus cepat gitu, cepat membuat hikmat itu ya. Jadi bagaimana kita belajar hari ini, ada seorang wanita dari dia ngomong, dia tidak mau membangkitkan marah. Ada apa ini? Kenapa kamu kepung-kepung kami? Enggak, dia tanya aja, loh, kami ini biasanya kalau diambil menurut orang lain, bahkan menurut orang lain, Abel ini adalah kota untuk meminta petunjuk. Gitu. Dia memakai dengan pernyataan-pernyataan. Gitu. Bagaimana hikmat itu kita pelajari dari kata-kata ini, dari cerita ini. Dan hari ini saya mengajak putri-putri supaya belajar mencari, melihat bahwa setiap tulisan di dalam Alkitab ini, setiap cerita pasti ada maknanya yang luar biasa, yang saya sendiri kalau membaca, wih, bagus sekali cerita. Dan saya juga terkagum-kagum dengan cerita ini, dengan wanita yang bijaksana ini, bahkan tidak ada namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur padamu hari ini karena Engkau memimpin kami, Engkau memimpin renungan kami agar kami selalu bisa berkumpul merenungkan firman-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.